Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, pertolongannya, baik di dunia dan lebih-lebih kelak syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam nikmat rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin pada hari ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai saat kesulitan memuncak. Inilah tanda-tanda amalan tahajud, duha, sholawat, dan istighfar yang kita amalkan akan membuahkan keberhasilan. Saat-saat kesulitan memuncak, inilah tanda-tanda amalan tahajud, amalan duha, amalan sholawat, dan amalan istighfarmu akan membuahkan keberhasilan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jangan pernah berhenti mengerjakan tahajud, duha, dan mengamalkan membaca sholawat ataupun istighfar, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kesabaran dan kesungguhan kita untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal-awal kesulitan kadang belum ada pertolongan atau jalan keluar, namun ketika kesulitan itu semakin memuncak, semakin di ujung tanduk, maka yakinlah bahwa setelah itu akan datang kemudahan. Di saat itu manusia berada pada titik terlemahnya. Ia merasa tidak dapat berbuat apa-apa sebab semua usaha telah dilakukan, namun hasilnya masih tetap nihil. Saudara-saudariku, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah mengatakan, jika kesempitan itu semakin terasa sulit, semakin berat, maka seorang hamba menjadi putus asa. Demikian keadaan hamba jika tidak bisa keluar dari kesulitan. Ketika itu ia pun hanya menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Akhirnya tawakal inilah yang menjadi sebab keluar dari kesempitan yang ada. Sabar menanti adanya kelapangan adalah solusi yang paling ampuh dalam menghadapi suatu masalah, bukan dengan mengeluh ataupun berkeluh kesah. Sabar
dilakukan karena kita yakin apapun yang ditakdirkan untuk kita itulah sebaik-baik rancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudariku, untuk masa-masa sulit biarlah Allah yang menguatkan. Tugas kita sebagai manusia hanya memastikan kalau jarakmu dengan Allah tidak terlalu jauh, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat 3. Di dalam ayat lain juga Allah menerangkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, kesulitan tidak selamanya selalu dianggap sebagai ujian dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi bisa saja ia sedang pertanda kasih sayangnya kepada diri sang hamba, layaknya seperti anak yang sakit flu yang merengek meminta agar dibelikan es krim kepada ibunya, namun sang ibu tidak mau membelikannya dikarenakan dia begitu sayang kepada sang anak. Sebab kalau dibelikan es krim tersebut, justru sakit flu anaknya akan bertambah parah. Nah, begitulah seharusnya keyakinan dan prasangka sang hamba terhadap Tuhannya, agar dia selalu mendapatkan rahmat bimbingannya dalam meniti kehidupan yang fana ini. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jadi ketika masalah memuncak, maka akan sampai pada titik puncak terakhir dan pasti akan menurun kembali. Maka akan berakhirlah segala kesulitan-kesulitan yang ada pada diri kita dan akan berganti dengan kebahagiaan. Namun saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tetapi jika kita tidak sabar, mengeluh dan berbuat kesalahan lagi, maka kita tidak akan sampai pada titik puncak terakhir. Maka kita tidak akan sampai pada titik puncak terakhir dan akan terus terulang lagi dan terulang lagi kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, sebagai contoh yang mudah, misalnya kita sedang terlilit hutang riba, kemudian masa pembayarannya jatuh tempo kita dalam untuk membayar hutang tersebut sudah datang pada harinya. Nah, karena kita tidak sabar ataupun kita takut karena jatuh tempo masa pembayaran hutang riba kita sudah hampir sampai, maka kita mengulangi kesalahan itu kembali, yaitu kita meminjam uang riba lagi untuk menutupin utang riba, sehingga gali lubang dan tutup lubang, sehingga masalah-masalah kita tidak pernah terselesaikan. Kita mengulang lagi dari bawah, terus sudah sampai ke titik puncak karena kita takut akan tagihan tersebut. Kembali lagi kita meminjam hutang riba untuk menutupi hutang riba. Akhirnya hutang tersebut tidak akan pernah terselesaikan. Tetapi kalau kita yakin bertawakal kepada Allah, terus kita mengamalkan tahajud, mengamalkan duha, terus kita berzikir kepada Allah, membaca sholawat Nabi, terus kita beristighfar, insya Allah kalau kita yakin pada saatnya tagihan itu datang, Allah akan menolong kita. Allah akan memberikan kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dengan keyakinan penuh kita kepada Allah, yang tadinya kita mulai dari bawah terus kesulitan semakin memuncak, kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikannya,
maka akan membuahkan kesuksesan. Karena keberhasilan amalan kita itu ketika kita sudah sampai ke puncak kesulitan, kita bertawakal kepada Allah, insya Allah kita yakin Allah akan menyelesaikannya, maka akan terselesaikanlah kesulitan kita, keterpurukan kita akan diselesaikan, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, Allah itu tergantung dari prasangka hambanya. Kalau kita yakin, Allah pasti akan menolong kita. Nah, selagi kita masih berusaha sendiri, kita masih mencari jalan sendiri, maka Allah mengira kita sanggup. Nah, tetapi kalau kita sudah menyerahkan sepenuhnya urusan kita kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Allah akan menyelesaikan urusan-urusan kita. Allah akan mengangkat semua masalah-masalah kita, dan Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita, memberikan pertolongan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, jangan berhenti mengerjakan tahajud, mengerjakan sholat duha, mengamalkan membaca sholawat dan membaca istighfar, dan yakin bahwa amalan-amalan yang kita kerjakan akan membuahkan keberhasilan dan kesuksesan. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan penjelasan ini dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua kesulitan-kesulitan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu yang paling penting dalam kita mengerjakan ibadah kepada Allah, tujuannya hanya satu, yaitu hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang tulus dan ikhlas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.